Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan, sehingga kita dapat melanjutkan langkah dalam menuntut ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita dan masyarakat. Sebagai calon pendidik dan akademisi, Anda memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis dan analitis. Soal esai berikut ini disusun dengan pendekatan Higher Order Thinking Skills, yang menuntut Anda untuk mengembangkan daya nalar dan kemampuan analitis secara mendalam. Soal-soal ini mengharapkan Anda untuk menyajikan jawaban yang tidak hanya benar, tetapi juga bernilai, berbobot, dan penuh dengan pertimbangan yang logis. Latihan ini bertujuan mempersiapkan Anda menghadapi tantangan yang lebih kompleks di dunia pendidikan. Diskusikanlah soal-soal ini dalam kelompok belajar Anda, karena kolaborasi bisa membuka wawasan dan memperdalam pemahaman. Namun, pastikan bahwa jawaban Anda tetap merupakan hasil pemikiran pribadi dan orisinal. Hindarilah menggunakan kata-kata yang sama antar jawaban mahasiswa, sehingga masing-masing jawaban dapat mencerminkan pemahaman dan argumen unik dari setiap individu. Soal-soal ini akan dikerjakan mulai tanggal 4 November 2024 dan hasilnya harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugas ini dapat Anda kerjakan dari rumah saja, sehingga tidak perlu datang ke kampus. Namun jika Anda ingin berdiskusi atau bekerja dalam kelompok di kampus, hal tersebut juga tidak dilarang. Sebagai pengingat, pada pertemuan ke-8 nanti akan dilaksanakan ulangan tengah semester atau middle semester. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin agar dapat menghadapi ulangan dengan percaya diri dan meraih hasil yang maksimal. Semoga dengan ikhtiar dan kerja keras Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dalam belajar dan keberkahan pada setiap langkah kita. Semoga sukses dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah 15 soal esai analitis tipe Higher Order Thinking Skills, yang dikaitkan dengan profesi keguruan dan relevan bagi mahasiswa calon guru. Untuk mahasiswa, pendidikan guru sekolah dasar, dengan mengaitkannya pada konteks pembelajaran di sekolah dasar. Setiap soal didesain untuk membantu mahasiswa PGSD menganalisis konsep yang relevan dalam pembelajaran dan menghubungkannya dengan siswa sekolah dasar. Pengertian belajar 1. Jelaskan konsep belajar menurut teori-teori utama dalam psikologi pendidikan. Apa perbedaan dan persamaan antara belajar sebagai proses perubahan perilaku dan belajar sebagai konstruksi pengetahuan? Bagaimana pemahaman ini dapat mempengaruhi cara Anda mengajar siswa sekolah dasar? 2. Bandingkan pandangan teori behaviorism dan kognitivisme tentang belajar. Diskusikan bagaimana perbedaan pandangan ini bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas sekolah dasar. Misalnya, metode apa yang sesuai untuk membantu siswa SD mengembangkan pemahaman konsep dasar matematika? 3. Mengapa penting bagi seorang guru SD untuk memahami pengertian belajar secara mendalam? Berikan contoh bagaimana pemahaman ini dapat membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif bagi siswa sekolah dasar. Jenis-jenis belajar. Analisislah perbedaan antara belajar afektif, kognitif, dan psikomotorik. Berikan contoh bagaimana Anda akan mengembangkan ketiga jenis belajar ini dalam pembelajaran sehari-hari di kelas SD, misalnya dalam mata pelajaran seni, olahraga, dan ilmu pengetahuan alam. 5. Jelaskan bagaimana karakteristik belajar verbal, belajar keterampilan, dan belajar konsep dapat memengaruhi pendekatan yang diambil dalam mengajar siswa sekolah dasar. Berikan contoh penerapannya di berbagai mata pelajaran, seperti bahasa Indonesia atau pendidikan jasmani. 6. Bandingkan jenis belajar aktif dan pasif. Diskusikan bagaimana seorang guru SD dapat menciptakan suasana belajar aktif bagi siswanya, serta apa manfaatnya untuk keterlibatan dan pemahaman mereka. Diskusikan hubungan antara proses encoding, penyimpanan, dan retrieval dalam memori, terutama dalam kaitannya dengan pembelajaran siswa SD. Bagaimana Anda dapat membantu siswa SD untuk mengingat pelajaran yang telah diajarkan dengan lebih baik. 8. Jelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi retensi memori pada siswa SD. Bagaimana seorang guru dapat membantu siswa meningkatkan retensi materi pelajaran dengan teknik tertentu, seperti visualisasi atau pengulangan. Mengapa siswa SD terkadang sulit mengingat informasi yang telah dipelajari sebelumnya?
Analisis peran interferensi dalam memori dan berikan contoh cara seorang guru SD dapat mengurangi interferensi ini dalam kegiatan belajar di kelas. Jenis pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang. Jelaskan perbedaan antara pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Mengapa pemahaman akan ketiga jenis pengetahuan ini penting bagi seorang guru SD dalam mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung? 11. Analisis bagaimana pengetahuan deklaratif dan prosedural dapat saling mendukung dalam pembelajaran matematika di kelas SD. Contohnya, bagaimana Anda akan mengajarkan pengetahuan deklaratif seperti konsep angka sebelum mengajarkan prosedur penjumlahan. 12. Bagaimana peran pengetahuan kondisional dalam proses berpikir kritis dan pemecahan masalah? Diskusikan bagaimana guru SD dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan ini untuk membantu mereka dalam situasi sehari-hari, seperti mengerjakan soal cerita. Strategi dalam pemrosesan informasi. Jelaskan pentingnya strategi metakognitif dalam pemrosesan informasi, terutama dalam konteks siswa SD yang masih belajar cara belajar. Bagaimana strategi metakognitif dapat diterapkan untuk membantu siswa SD menjadi lebih mandiri dalam mengerjakan tugas. Berikan contoh. Analisis bagaimana strategi elaborasi, organisasi, dan repetisi dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman dan retensi siswa SD terhadap informasi yang dipelajari. Misalnya, bagaimana Anda akan mengajarkan mata pelajaran IPS atau IPA dengan menggunakan strategi-strategi ini? Bagaimana penggunaan peta konsep sebagai strategi pemrosesan informasi dapat membantu siswa SD memahami materi yang kompleks, seperti siklus air atau rantai makanan. Jelaskan cara Anda sebagai calon guru dapat mengajarkan peta konsep ini kepada siswa kelas 4 SD. Soal-soal ini dirancang agar mahasiswa PGSD tidak hanya memahami konsep-konsep belajar secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks pembelajaran siswa SD. Dengan menjawab soal-soal ini, mahasiswa PGSD diharapkan dapat merencanakan strategi dan pendekatan yang efektif dalam mengajar siswa sekolah dasar, dengan mempertimbangkan karakteristik belajar pada usia tersebut.